Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Om Bambang, channel yang mengulas dan membahas tentang dunia besi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Proses pembuatan dari pintu geser memakai variasi plat teko telah selesai. Saatnya pemasangan. Rel atas telah terpasang, yakni rel atas Henderson dengan panjang 3 meter 20 cm. Proses awal dari pemasangan pintu geser yakni rel atas dipasang dengan roda sisi atasnya yakni 5 cm, sedangkan tuasnya ke bawah yakni 9 cm. Setelah roda terpasang pada relnya, saatnya pemasangan yakni mur atau pengunci dari baut tuas dari rel atas Henderson. Dari roda atas rel Henderson, baut yang dipakai adalah baut 19. Saatnya pemasangan. Pada saat pemasangan memang agak sedikit repot dan susah karena dari pintu harus dinaikkan sedemikian sekitar 9 atau 10 cm. Setelah itu, setelah dari sisi bawah diangkat atau diungkit memakai kayu atau linggis, saatnya pemasangan dari mur 19 dari pintu lipatnya. Pada saat pemasangannya, pintu harus lurus, harus flat, karena jika tidak lurus dan tidak flat tentu pemasangan dari mur 19 akan kerepotan. Setelah dipasang satu mur 19, saatnya agar didapatkan pintu yang flat, pintu yang presisi, pintu yang lurus atau tegak lurus, saatnya dari pintu harus diupayakan lurus. Setelah dari pintu pemasangan murnya dirasa cukup, setelah itu dari sisi bawah saya coba untuk pemasangan rel dari pintu geser galvanis ini. Rel bawah yang saya pakai adalah rel dengan bahan nilon dengan ketinggian rel yakni 4 cm. Dari 4 cm itu saya kasih dudukan untuk menempelkan roda nilonnya. Setelah dari pemasangan rel bawah dirasa sudah cukup, saatnya agar saya upayakan pintu tegak lurus, saya lot, saya bandul memakai alat bandul. Mungkin bisa di butterpass, tapi untuk mendapatkan sisi dari sisi kanan dan kiri, sengaja dari pintu itu saya bandul dari sisi depan kurang ke kiri atau ke kanan, dari sisi tegak lurus atau kelurusan pintunya kurang maju atau kurang mundur. Bandul yang saya pakai adalah lot dengan panjang 75 sampai 80 cm. Dari sisi bawah bandul saya diamkan, saya luruskan. Oh, ternyata dari sisi sebelah kiri masih kurang naik sekitar 2 sampai 3 cm. Karena model pemasangan dari pintu geser ini, jika pintu kurang lurus atau tegak lurus, tinggal dari murnya dinaikkan atau diturunkan saja. Memang posisi menaikkannya agak kerepotan karena pintu harus diangkat atau diungkit ke atas. Setelah itu, jika lot atau bandul dirasa sudah lurus atau tegak lurus, saatnya yakni untuk pengecekan akhir. Mur saya naikkan atau saya turunkan, tapi dari sisi
sebelah kanan sengaja saya turunkan sekitar 2 cm, jadi akan didapatkan pintu yang tegak lurus, pintu yang lurus. Pintu geser ini pemasangannya sangat gampang karena dari sisi tengahnya mendapatkan cor-coran. Tentu dari pemasangan dinabelnya tentu kuat dan kencang. Sebelum pintu saya simulasikan, saya tempelkan, sudah saya coba saya untuk menahan beban, sengaja saya istilah bahasa Jawa ganduli dari rel. Alhamdulillah sudah kuat dan kencang. Setelah dari tegak lurus dirasa cukup, dirasa sudah pas. Dari pintu ini, dari sisi tembok, agar didapatkan sisi yang lurus dan flat, pintu sekitar dikeluarkan sekitar 4 cm, karena dari handle-nya pun hanya 3,9 cm. Agar didapatkan hasil yang beberapa cara, sengaja pintu pun saya waterpass. Jika dirasa sudah pas atau tepat, saatnya pemasangan dari rel bawah nilon dari pintu lipatnya. Alhamdulillah saya bisa rel bawah roda nilon telah dipasang, meskipun belum terbaut secara sempurna, hanya 1-2 baut saja. Setelah itu saya simulasikan, saya buka tutup dari pintu gesernya. Pada saat melakukan simulasi membuka dan tutupnya, sengaja dari sisi atas ada 2 buah mur 19, jadi insya Allah dari roda atas akan kuat dan kencang karena terkunci, karena ada 2 buah mur 19-nya. Sengaja pintu gesernya saya simulasikan, saya buka dan saya tutup, sangat enteng dan sangat gampang pintu geser plat tekonya. Semoga cara pasang bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.